Tapi kalau minum susu kuda liar tuh haram nggak, Jo? Enggak. Nggak apa-apa ya? Sabi. Yang apa? Susu hewan tuh boleh semuanya. Ternak. Kalau susu hewan, Iya, hewan boleh. ternak. Hewan ternak. Iya. Lah, kuda liar kan bukan ternak. Kuda liar tuh. Kuda liar ya tetap aja kan dia jenis hewannya kan hewan yang bisa diternak deh. Kalau hewan nyusu itu landak tuh aneh. Jadi malah landak cewek lo peres. Lo minum susunya. Bonusnya tusuk gigi. Jo, kenapa bapak-bapak Washington kalau misalnya lagi mau diri dari duduk gini, Bismillah, Bismillah. Terus kalau duduk gini, wah, Karena kayaknya udah tergopo-gopo tuh, Pak. Udah tergopo-gopo dia berarti. Kayak umuran kita juga kadang ada satu momen yang kita duduk sakit kan. Iya. Dia makanya tuh udah banget. Gopo-gopo tuh. enggak, jangankan, maksudnya bukan yang sepuh ya, yang masih ini aja kayak masuk angkot nih kan, nunduk gitu pas duduk. Ya, mungkin dia capek, Pak. Gue bisa ngerti itu. Tapi itu bacaan itu emang nggak apa-apa Jo ya. Malah bagus kan. Ya, bagus Nama ya. dia kan. bagus ya, cuma emang nggak jelas kadang-kadang ya. Bisik gede. Iya. Nggak segede itu juga gila. Iya benar. Di kalau ngangkat tuh dari duduk ke angkat. Iya benar. Ya, Kalau kita di bis, kalau di kereta ketemu bapak-bapak juga pasti begitu. iya. Tapi kalau misalkan dilihat dari bapak-bapak yang kayak begitu ya, misalkan dia nggak ada riwayat medis sakit apa-apa, biasanya itu penyebabnya karena jarang jalan kaki. Oh. Sekarang kita kemana-mana kan gampang pakai naik motor, ke warung aja naik motor. Iya. Budaya-budaya jalan kaki. Ada tuh bapak-bapak Jepang kayaknya begitu tuh. Iya. Jadi budaya jalan kaki tuh udah mulai dihilangkan. Iya. Padahal dulu Nabi Muhammad SAW senang banget jalan kaki gitu. Kemana-mana jalan kaki tuh. Kadang ada kendaraan senang jalan kaki. Enggak. Karena nyatin. Gue nggak pernah lihat tuh bapak Jepang dari duduk di kereta kita tuh. Pas diri, gitu gozaimasu. Karena di sana kan budaya jalan kakinya kuat kan. Iya, Mereka betul kan banget. budaya jalan kakinya itu. Nah itu salah satu. Tapi itu yang tadi gue mau tanya. Kalau mungkin kalau zaman Nabi kayak jalan kaki enak gitu. Kalau misalnya kita lagi makan di rumah teman, terus kita harus jalan kaki 40 langkah. Dikata orang ribet sih di dalam rumah orang tuh jalan kaki. Bisa nggak mau maling ya. Jadi ngeliat gini para bot. Jalan-jalan. Dia keluar kemana? Ke warung kemana gitu. Iya coy, iya gitu masih aja. masuk akal. Bukan maksudnya, Baru. bukan dalam rumah lu keliling kan. Iya, Jatuhnya lu kayak ngintai. keliling-keliling. Jatuhnya jadi kayak ngintai. Mau maling. Aku jalannya kalau dulu gue liat guru gue ini bolak-balik gini aja. Misalnya di lapangan nih, bolak-balik gini aja. Sampai teleponan kayak apa ya? Iya, bolak-balik aja pokoknya jalan tuh. Kalau rumah kecil, Nah, tuh. Iya di luar, lu keluar berarti. Keluar berarti. Jalanan situ lu ngiter kemana kek. Tapi kan ahli kedokteran kan bilang kita minimal berapa itu kan, berapa langkah kan? Dalam sehari itu kan 10.000. bagus kan jalan kaki kan? 10.000 langkah. Nah iya. Ya termasuk kalau kita sebenarnya dari kamar ke toilet aja itu kan udah berapa langkah. Ya, cuma kan Treadmill boleh dong treadmill. Boleh lah. boleh jadi habis makan. Treadmill aja lu, Pak. Iya, Ntar dulu boleh. ya. Tapi kan langkahnya kecil-kecil. Iya. Nggak apa-apa. Terus setelan yang paling itu lambat kayak aja. itu sama nggak sih kok kayak sama jalan kaki itu Sama. simulasi persis ya? Sama-sama. Oh iya Sama. berarti itu. Cuma yang bisa membedakan kan. vibe-nya. Vibe-nya doang ya. Iya. Tapi treadmillnya nggak gue nyalain. Jalan dong. Keset dong. Kok jadi pramuka? Moonwalk dong, moonwalk. Tapi Jo, kalau misalnya bacaannya nggak sesuai boleh nggak? Misalnya kayak duduk
atau enggak kayak apa gitu. Bismillah gitu atau lagi melakukan sesuatu tiba-tiba barakallah. Boleh ya? Jangan sih ya. Boleh kata Beda ya. Iya, maksudnya tuh Boleh beda. Iya. Pokoknya kalau mau sesuatu tuh misalkan kalau kita naik kendaraan aja nih. Naik kendaraan bismillah, pas duduk alhamdulillah. Tuh gitu doanya. Dibalik nggak boleh? Nggak boleh. Boleh aja, tapi maksudnya kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi begitu. Bismillah, alhamdulillah. Misalnya kayak mau keluar rumah gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu masih masuk. Alhamdulillah gue masih dikasih jalan. Iya. Ya kan gitu, alhamdulillah Bisa. bersyukur ya. Iya. Tapi begitu lo balik lagi, Bismillah itu yang aneh. Bismillah kan mau masuk ke dalam rumah kita mau Iya. beristirahat dengan tenang. Bisa juga sebenarnya. Boleh aja nggak sih? Kata Nabi Dibalik-balikin? ya, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah maka akan mendapatkan keberkahan. Atau yang nggak diawali dengan bismillah, keberkahannya itu akan dijauh. Kayak kita mau kerja deh, termasuk gitu misalnya kayak bolong mau ngedit gitu, bismillah dulu dia gitu. Kristen Misalkan, tapi dia. Tapi dia Islam. iya, misalkan orang mau bekerja apa, pokoknya diawalin Gabung bismillah dong, gitu. woi. Join the club. Oh, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Iya, begitu. Oh iya, ada itu aneh sih. Kalau barakallah enggak ya? Barakallah ya kayak orang misalnya kita ketemu sama orang gitu kan, doain artinya kan semoga Allah memberikan kamu keberkahan gitu kan. Iya. Keberkahan Allah atas kamu gitu. Biasanya dia barakallahu fi umrik. Wis. Biasanya. Iya bener, iya. Ucapan ulang tahun. Ulang Iya, panjang benar. umur tuh. Diberi kesehatan Gitu, terus. Itu apa mah gitu. mainstream. Iya. Banyak di Instagram. Harap-harapin apa? Biasanya barakallah fi umrik. Gue bayangin gila itu wancoy hijrah gitu ya. Ucapan Iya. ulang tahun Amin. begitu Sabi. Iya, wancoy hijrah terus yang hijrah kaku gitu ya. Iya. Bisa jadi loh, gak ada yang tahu Akhi loh. Gofar. Iya, Akhi Gofar. Gak ada yang tahu loh. Iya bener. Iya. Akhi Gofar. Naik onta kemana-mana. Oh. Ada yang dicondet tuh kan viral tuh. Kuda, Iya, kuda. Kuda, Kak. Kuda Taraweh. itu. Iya. Taraweh naik kuda. Viral tuh di. Cepet lagi. Dek, dek. Iya. Gue kalau punya juga pengen. Boleh. Mahal sih kuda ya. Mahal ya. Mahal banget. Belum makan ya. Ratusan juta ya. Iya. Terus Tainya, itu dikasih- coy. Hah? Bikin bingung tainya. Maksudnya? Maksudnya kayak Pupuk. bukan. Jadi kayak di jalan Oh iya itu. rumah warga jadi terganggu. Itu di jonggol banyak gitu tuh. Iya, Di makanya jalan-jalan. makanya kalau delman kan dikarungin Iya. buat jadi popok. Iya. Popok, pupuk. Popoknya dia Tapi buat nadangin tai. kuda paling cepat di dunia kuda Arab. Wih, Paling cepat kuda Arab. Kuda Arab tuh genetik dari dulu sahabat Nabi kan pada pakai itu. Itu paling cepat kuda Arab. Kalau di perlombaan dunia kalau nggak salah ya, itu selalu didominasi kudanya kuda-kuda genetik dari kuda Arab. oh paling cepet tuh. Iya. Itu Jalannya Wadiyatu nggak L domba. Itu yang nama Fatih. Surat Putih, An-Nubuwah. hitam. Putih apa hitam? Kalau hitam jalannya kedua. Catur. Ada catur. Di Fatih hati-hati. Iya. Kuda perang. Iya, kuda itu. Ya, itu kuda Arab. Pokoknya paling ini dia, paling cepat dia. Tapi kalau minum susu kuda liar tuh haram nggak Jo? Enggak. Nggak apa-apa ya? Nggak Sabi. apa-apa. Yang apa? Susu hewan tuh boleh semuanya. Ternak. Kalau susu hewan, Iya, ya boleh. hewan ternak. Oh hewan ternak. Iya. Lah kuda liar kan bukan ternak. Kuda liar tuh. Kuda liar ya tetap aja kan dia jenis hewannya kan hewan yang bisa diternak nih. Kalau Oh. lu nyusu hewan itu landak tuh aneh. Jadi malah landak cewek lo peres. Lo minum susunya. Bonusnya tusuk gigi. Susu marmut. Tapi buat- kuda gue bingung nih. Kenapa dia dilambangin keperkasaan laki-laki gitu. Kalau bisa obat kuat kayak gitu lambangin kuda. Padahal dia kalau wamin paling 10 detik dia. Iya. Oh, gitu ya? Pernah lihat nggak lo bukan kuda itu kawin? sebenarnya. Tapi Gue pernah lihat gue. Toolnya Size ya. iya, Nah. pipa rucika. Iya, itu benar. Tapi yang lu bilang kenapa dilambangin Kejantanan. kejantanan, kuda adalah hewan yang punya otot paling kuat. Selain Binatang semua binatang. singa enggak. Otot ya, otot. Bukan gigi ya. Iya, ini otot lo kuat, lo wamin 10 detik. Iya nggak sampai wamennya. Kita kan juga belum Binatang tahu. Kita kan belum tahu juga kalau misalnya kita diadu sama siapa gitu, sama yang si inian tuh. Siapa? Ini Siapa? apa? Yang siapa kek? John Cena. Iya John Cena. Apa? Madonna main sama kuda. Legend tuh.
Kayak nggak ada ya. Kayak nggak ada. Nggak ada. Yang mirip, coy mirip doang. Iya, SD. emang. Iya. Posisi gue SD, glodok, Harko glodok. Iya. Dek, orang Batak kan. Dek, ini dek, cobaan tiga. Madonna main sama kuda. Dan pas disetel, Madonna lagi di peternakan kuda, lagi naik kuda. Nggak salah sih bang, emang bener. Madonna main sama kuda, bener. Nggak salah lo, nggak salah lo bener. Ekspektasi orang di awal kan apaan nih? Gua diglodok. Kata gini. Ini Jepang nggak disensor, nggak di blur Jepang. Pas gue setel tikus endang karaoke. Sisi Jepangnya di mana ya? Nggak ada, dikibulin. Kata nih Jepang nggak ada sensor, nggak ada blur. Pas gue setel tikus endang karaoke. Dikibulin kita. Itu Madonna main kuda, bener Madonna lagi naik kuda. Ketipak. Lu beli tuh ya? Bokul dulu SD. Dulu kalau ke Arko Glodok, soalnya kalau kita beli kaset PS di Doi, harganya cuma 4.000. Yang dimana kalau kita beli di ITC Ambas 20.000 tuh. Iya. Kita beli di sini cuma 4.000. Terus memory card PS1, PS2 tuh murah banget di Arko Glodok. Ya semuanya toko tuh ngambilnya dari dia. Sekarang DVD udah nggak ada kali tukang DVD ya. Udah kagak ada sih. Jadi orang kalau bokul dari situ suka ada yang cepuin tuh, suka ada yang ngikutin gitu segala macem. Rau, Bob. Beli di situ coy. Lu beli di situ, coy? Beli di situ, pulangnya nggak lewat jalan belinya, masuk dulu ke tukang daging, ngider dulu. Gitu tadi. Zaman dulu. Sambil gini. Bahaya tapi kalau misalnya udah ada yang pakai batik. Di belakang kita pakai batik bahaya tuh. Emang kenapa? Iya. Ya udah pasti Nggak siapa jelas gitu lah, ya. iya. Iya lo kalau beli gitu berarti kan ada bahannya lo berarti gitu kan. Iya. Nah mana tuh bahannya gitu. Ikutin. Kapan beli terakhir? Minggu kemarin? Bego. Dulu. Oh dulu. Sering jujur. Enggak paling berapa kali doang. Soalnya kan bongko. Kan dipakai Iya. bisa nggak sekali buang. Kalau keraknya udah banyak baru buang gitu. Nggak bisa dibersihin. Bisa. Oh bisa. Pakai apaan coy kerak bersihin kerak sabu Kompor coy? gas. Hah? Kompor gas. Diapain? Dibakar aja gitu, taruh. Terus? Hilang, lama-lama jadi kaca bening lagi. Ini tutorial sabu jadi judulnya itu nggak aja ntar kita. Tutorial sabu. Di kompor gas gitu? Iya. Asapnya kan ada? Diisep lagi? Enggak lah. Itu hitungannya ngajarin orang gila dulu. Jadi orang gila dulu. Tutorial bersihin bong. Bagus tuh. Ada waktu kita di dalam, waktu dia ketangkap dalam, banyak nih yang ngawal nih. Tapi posisi bapak-bapak kayak biasa aja gitu, setelannya gitu kayak bapak-bapak nongkrong di pengkolan ojek dah gitu dah, setelannya. Habis itu jadi tamping masjid, jadi ditaruh di pekerja masjid gitu-gitu. Udah lama-lama akhirnya cerita, dia tukang masak sabu. Jadi kalau dia habis masak nih katanya, bikin 6 kilo, 10 kilo, habis itu party lah alias umroh. Duitnya pakai umroh sama dia. Wih. Kerjaan dia begitu. Jadi habis dia masak, ngebuang tut, ngilangin lacak dirinya dia, umroh dia. Habis itu, ya udah. Itu gimana hukumnya itu gitu? Dosa dong. Ya Dosa dosa dong. haram. Haram Pakai dong. uang haram nggak boleh. Pakai uang haram nggak boleh? Pakai uang haram nggak boleh. Iya. Kayak begitu. Tapi dia cerita begitu. Kerjanya dia masak doang nih, masak total. Iya. Habis masak, jokul, ngilangin jejak, umroh deh. Tapi yang itu apa yang meninggal tuh? Freddy Budiman. Iya, gua anaknya yang jadi DJ tuh. Iya, dia kan banyak wece-weceannya tuh, iya kan nih? Tuh nyayur juga dia dulu ya, Gede dia hitungannya. Iya. Dia bandar besar, tapi yang paling ini ya, fakta uniknya dia tuh kan dia kan tobat tuh di akhir hayatnya kan. Iya. Gitu. Iya. Dihukum mati kan. Iya. Kalau hukum mati itu kan tembak berapa orang, pakai penutup kepala. Jadi random kan gituannya kan. Yang diisi peluru Iya, yang mana nggak isi tahu. peluru kan random kan yang diisi. Jadi orang yang nembak jadi nggak merasa berdosa juga kan. Karena nggak tahu. Pas meninggal ditembak, darahnya wangi. Wih. Begitu ya? Bagus wajahnya. Karena di akhir hayatnya tobat dia.
Iya. Ya gue pernah dengar. Wece-weceannya dulu juga ada yang terkenal juga tuh ya. Dia ya kalau Banyak kalau loh. edep-edep gede kayak gitu standar par bisa masukin cewek ke dalam tuh udah rahasia umum. Bisa nyewa kamar dia bilik asmara lah. Iya. Kan ada tuh wacana bikin bilik asmara di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum ada wacana kayak gitu, gue udah biasa ngeliat orang yang kalau bos-bos punya duit nyewain ruangan petugas kayak gitu biasa. Buat sampingan-sampingan petugas tuh biasa kayak gitu. Jadi buat kadang-kadang udah dijuung. Ada juga yang kegap di kamar mandi, tahu-tahu. Thanks sih nama orang udah dijuung. Iya. Digepin nggak ketahan banget itu. Iya. Lu pernah besukin gue sih, Ceh? Enggak. Hah? Enggak. Masih sih? Pernah sekali doang. Pernah ya? Kalau di sana tuh ada aja tuh. Misalnya gimana? Sweater tapi tangannya hilang. Dudukan sebelah-sebelahan gitu. Hilang. Tangannya hilang gitu. Padahal di situ kan rame ya. Padahal kan rame. Ada yang ngamen di yang besuk kan, Iya. pakai sarung doang. Iya. Saking emang sama Udah bininya total di udah di ujung. ujung banget itu. Total di ujung. Jadi pemandangan yang biasa tuh di sana ya. Gue pernah. Kan temen gue yang orang US nih, abis itu dia punya temannya dia ketangkep orang Pakistan, warga negara Pakistan apa ya? Punya cewek, bukan cewek, bini kalau nggak salah deh. Dia ya kerjanya di imigrasi orang mau masuk ke Thailand tuh di bandara Thailand. Cantik par. Jadi Orang Thailand dong. iya orang Thailand. Ah. Jadi dia bilang akhirnya saya butuh orang nih yang saya bisa percaya nih mau nganter istri saya ke tempat saya. Di daerah Cibinong sana lapasnya. Temen gue nelfon gue, ini ada nih orang dia bisa bahasa Inggris, bisa ngomong kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya dulu zaman gue kan pernah nge-grab car kan. Akhirnya gue jemput tuh dia ngobrol dia total inian. Total cantik par orangnya par. Ya namanya orang gitu. Posisi belum puasa lagi kan. Gue nganterin tuh dia tuh pas nganterin dia kayak ini. Udah kita jauhan aja busut, aus, kita bilang aus. Dia ketemu, maksudnya ya udah gimana sih nggak tahan gitu kan ketemu gitu segala macem. Ya udah pas pulangnya ya ngobrol-ngobrol lah. Terus dia bilang iya agama saya masih Buddha kayak gitu. Terus dia nanya tentang Islam kan gue jelasin gitu. Iya kayaknya gue suatu saat gue bakal minat ya masuk Islam kayak gitu. Ya gue jelasin aja sama dia kan Islam tuh begini gini. Cuma waktu itu ada di satu momen yang gue kan pakai peci, pakai baju koko gitu, gamis gitu kan. Sama dia nemenin dia ke rumah makan Padang. Jadi gue masuk ke rumah makan Padang. Belum puasa. Iya belum puasa posisi. Nah, terus? Dia kan, jadi nemenin dia makan, maaf ya gini. Iya, dia nggak tahu kan harus bayar pakai uang yang mana kayak gitu-gitu. Jadi uang mau pegang, ini bayar kayak gini segala macam. Ya udah cuma kan kita setelan begini masuk rumah makan Padang siang-siang kan enak ya. juga enak. Iya. Nanti kamu kalau datang ke Thailand nanti kamu pasti ketemu sama saya katanya gitu. Kalau saya lagi di imigrasi gitu dia bilang. Lagi jaga di bagian paspor. Tapi emang beban nggak sih Jo lu pakai pakaian kayak gini Jo? Misalnya ada bebannya nggak Jo? Harus apa jaga apa gitu? Iya seminimal-minimalnya pakaian ini nolong gue dari gue berbuat dosa aja gitu par. Jadi gue ada rasa malu. Pengen berbuat dosa gitu. Selain ini kan pakaian sunnah Nabi gitu yang artinya sebenarnya kenapa ini bukan tradisi Arab, pakaian itu bukan tradisi Arab. Kalau seandainya Nabi pakai jaket Harley Davidson aja pasti gue ikutin. karena yang gue ikutin tuh nabinya bukan Arabnya. Jadi tradisi ini bukan Arab, bukan Nabi. Nabinya kalau Nabi pakai Harley Davidson, Arab pakai gamis, gue ikutin Nabi Harley Davidson, gue pakai jaketnya bukan karena ininya. Buat apa? Nggak ada. Nabi nggak pernah ngasih keutamaan barang saya pengen ngikutin orang Arab gitu, nggak ada. Barang saya pengen ngikutin sunnahku kata Nabi. Jo, ini ngomongin soal yang dandanan kayak gini tuh kan kita berkaitan dengan Ustadz, Habib segala macam. Nah ada pertentangan nih. Sebenarnya kalau dipanggil Habib tuh ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Itu gimana sih Jo? Habib tuh gelar bagi orang yang mempunyai nasab atau darah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi versi dari Yaman, jalur Yaman. Habib itu cuma ada di sebutan bagi dari orang Yaman. Arab bagian Yaman. Oke. Tapi kalau keturunan Nabi Negara reggae yang tuh. umum itu Yaman. Sayyid namanya. Sayyid atau Syarif.
Kalau di seluruh negara tuh nggak hanya di sini aja, cuma kan rata-rata yang banyak invasi Habib tuh keturunan Nabi yang di sini tuh dari Yaman, jadi dipanggil Habib. Kemarin tuh ada berita yang dites DNA ternyata bukan dari Yaman, dari India. Gua nggak baca gua. Gue baca tuh. Dari India. Katanya gitu, Jo. Iya, itu ada tes itu kan, tes DNA itu kan. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan itu, kalau ulama sebenarnya nggak menganjurkan untuk mengetahui kayak gitu. Tapi sih intinya sebenarnya kalau misalkan ada orang dia keturunan Nabi, biasanya dia tuh rada punya kayak rasa tanggung jawab atau beban yang berat, Fal. Jadi tuh kayak ngerasa dia pengen ngumpetin malu kalau berbuat salah atau apa-apa, karena nanti bisa Nabi yang bawa Nabi gitu, yang bisa dapet inian gitu. Dan rata-rata gue ketemu beberapa sayyid kayak begitu, dia nggak pernah mau gitu. Ditunjukin banget kalau dia tuh seorang sayyid gitu, seorang keturunan Nabi, nggak mau biasanya. Tapi ada juga yang dia nggak nunjukin, tapi memang karena Allah orang memuliakan dia, ya kayak gitu. Tapi banyak tuh kalau kita lihat ya contohnya kayak kita pernah ngomongin kayak Gufron apa segala macam gitu kan. Orang-orang yang menurut kita kok unik gitu kan. Atau lebih tepatnya apa ya, kasarnya aneh gitu ya. Bagi kita ya, kan gue awam lah ya. Pengikutnya tetap banyak. Dan ini masuknya ke fanatisme. Nah, sebenarnya fanatisme tuh dalam Islam tuh gimana sih sampai kita tuh segila itu fanatik sama sesuatu lah. Nggak boleh sih. Nggak boleh. Setahu gua. Soalnya kayak gue di Black Stadion AC Milan nih. Pap. Gue MU. Iya. Pakai manapun. Gue dimanapun. Gue dipanggil Cantona. Iya, nggak boleh dalam Islam fanatisme tuh. Jadi dulu gue Bucks dan kerah gue naik gitu. Situ lagi. Gue karena gue skinny. Gini. KTP gue. Alamat. Old Trafford. Sombong banget. Kenapa sampai segitunya gitu? nggak boleh fanatisme itu. Jadi kayak ada sifat asobiah kata Nabi yang sangat dibenci itu dalam Islam. Membangga-banggakan suku, kayak membangga-banggakan golongan. Jadi Nabi pernah nih bikin satu majelis kan. Ngomong majelis kata Nabi. Nabi bilang begini kan, Nabi kan tahu deh soal masa depan gini. Kata Nabi gini, di antara kalian yang duduk ini nanti bakal ada yang jadi penghuni neraka. Nanti di dalam neraka giginya lebih besar daripada gunung Uhud kata Nabi gitu. Buset. Jadi sahabat ini main lihat-lihatan gitu kan. Nah, ada satu orang sahabat Nabi yang meriwayatkan ini itu ngelihat, dia tuh kan inget karena dia takut dirinya kan yang kena. Jangan-jangan gue nih. Yang satu udah mati meninggal. Tinggal 2 orang nih ceritanya. Dia sama 1 orang lagi. Datang ke medan jihad nih dia nih. Datang ke medan jihad segala macem. Ikut perang dia berdua. Yang kata yang ngeriwayatin nih, dia mau mati nih. Terus kata ya sahabat Nabi, Masya Allah, kamu golongin orang syahid, kamu insya Allah syahid. Kamu sebagai pembela Islam, kamu pembela agama. Kata dia apa? Pembela agama? Enggak, saya nggak bela agama, saya ngebelain suku saya. Saya mau perang bukan karena Allah, karena suku saya. Kata dia, baru tahu ini dia orangnya ternyata, kata sahabat Nabi yang meriwayatkan gitu. Dia meninggalnya masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ngebangga-banggain sukunya itu. Dan itu bisa menyebabkan kayak begitu kematian. Oh gitu. Dalam Islam nggak boleh. Fanatisme berlebihan tuh nggak boleh. Termasuk di bola kali ya, juga sama ya. Iya, dalam agama aja nggak boleh gitu, apalagi dalam musik yang lain dikit. Gitu. Oh iya. Musik itu yang tahu kalau yang video marah-marah. Aing Liverpool aing. Iya. Coba. Udah kalah 2 kali. Semenjak dia ngomong gitu udah kalah 2 kali Liverpool di champion. Coba bro. Gue semenjak marah-marah gitu. Gue semenjak belajar Islam kayak gitu. Terus sampai gue dapet satu ilmu gitu, diterangin sama guru-guru gue. Lu kalau menjadi mubalik, jadi dai apa, lu harus copot semua kesenangan lo. Jadi lu harus jadi orang yang netral. Karena gini, misalkan contoh, apalagi kalau zaman-zaman musim politik gitu ya. Iya. Wah, pokoknya pasti banyak tuh. Iya. Lu nggak boleh tuh lu jadi dai, jadi mubalik, lu dukung satu paslon ini. Karena kalau lu ngikutin sunnah Nabi, dedikasi lu buat umat tuh siapa aja. Coba lu jadi ustadz misal gitu, pala lu cepak Golkar gitu. Kira-kira lu ceramah di PDI bisa masuk gak tuh? Iya. Di Demokrat bisa masuk gak lo?
Iya. Nggak bisa. Lu harus ngelepas itu semua atribut lo. Lu demen fanatik klub bola, fanatik musik apa semua, lu lepasin semuanya. Berarti kalau misalnya ulama gitu tuh nggak boleh ke politik, Jo? Kalau kape? Misalnya jadi perwakilan Boleh, paslon boleh tertentu. aja boleh kalau dia bener-bener jalanin aspirasi yang apa namanya amanah-amanah rakyat boleh aja, cuma yang nggak boleh itu kampanye di masjid, Oh. Iya, kalau itu iya. kampanye di Gue musola. sering makanya tuh gue suka tutup kuping tuh kalau Jumatan kalau ada Iya, yang banyak ngomongin tuh. masalah itu. Lu mau benci mau apa di luar itu majelis, jangan di masjid, nggak boleh. Jangan kan begitu kata Nabi. Kalau ada orang ngumumin barang hilang di masjid, doain barangnya nggak ketemu. Kata Nabi tuh. Oh gitu ya? Iya, saking sucinya masjid, artinya masjid lu nggak boleh. Perkara-perkara dunia tuh lu bawa ke masjid nggak boleh. Masjid tuh harus suci gitu. Itu perkara agama aja di situ, pure. Ngomongin orang meninggal? Ya beda. Ngomongin orang meninggal kan maksudnya itu ajakan, seruan untuk supaya orang bisa Melayat. nyolatin. Ngumumin pendapatan masjid bulan ini? Itu mah tiap sholat Ya, Jumat. itu beda. Itu maksudnya kan pendapatan biar keterbukaan terhadap ini kan. Transparansi ya. Transparansi. Nah yang nggak boleh tuh kata Nabi kalau ada orang ngumumin barang hilang di masjid, doain supaya barang itu. Kalau ada orang berdagang di dalam masjid, sampai kata Nabi orang berdagang ini doain bangkrut. Lah kalau di luar? Kalau di luar nggak apa-apa. Halaman masjid. Iya nggak apa-apa. Kan ada masjid kan ada ininya, ada batasnya. Misalkan orang wakaf, ini wakaf masjid. Batas suci. Khusus, batas suci, bener. Tahu juga lu, cuy. Susah tuh, nggak ada pelangnya tiap itu. Kalau di luar masjid dagang boleh. Iya. Dagang minyak lintahnya buat gedein. Kan bisa Jumat sering tuh ya. Minyak lintah gedein. Minyak Apa ya? bulus. Daun apa? Lupa gue. Aduh, apa? Daun bungkus. Bungkus apaan? Iya, kalau di daerah timur gitu kan pakai daun bungkus. Oh, kok dalam masjid tuh nggak boleh dagang ya? Nggak boleh. Nah, kalau penitipan sendal, Penitipan luar satu ya? di luar dia. kan masih satu halaman sama masjid. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu-gitu itu harus perkhidmatan, artinya kayak pelayanan yang diberikan masjid untuk umat. Gratis kan? Harusnya. Ini bayar gue 2.000. Lu dia nggak mungkin narifin kayaknya, lu Seikhlasnya. sukarela. Lu yang sukarela kayaknya. Tapi dicemberutin. Iya sih. Tapi itu kapan tuh? Minggu kemarin. Good question. Good question. Bener juga. Minggu Gue kemarin. mau ngomong itu dari tadi nggak enak. Minggu kemarin gue sholat Jumat gitu. Oh iya. Kayak di misalkan Masjid Mall Kokas tuh. Masjid Mall Kokas disiapin locker, ada Iya kuncinya, tuh, yang ada bawa, gitu. Nah, iya. itu bagus tuh pelayanan. Jadi masjid tuh intinya memberikan Memberikan pelayanan pelayanan umat. kepada umat, bukan nodong-nodong duit dari umat, bukan begitu. Memberikan pelayanan dia kepada umat yang uangnya memang donasinya memang dari umat, tapi kembali lagi kepada pelayanan kepada umat gitu. Hancur aja kapan dulu? Nyolong kotak amal boleh Nggak ya? boleh. Oh, Itu yang baru lagi tuh. yang bawa gerinda orang. Gila. Niat banget tuh motong gemboknya gila. Ada, iya waktu gue di dalam juga tuh ada penjaga masjid ketangkep. Lidi pakai lem. Biar uang kertasnya nempel. Berdua bapak-bapak yang satu gemuk gendut gitulah, terus kumisan berdua gitu kan, kasus tangkep Kasusnya? kripto gitu, kayak penyalahgunaan kripto alias Kali ya. maling kotak amal. Berdua, dan udah gitu dia berdua apa, homo dia berdua. Waduh. Itu sih combo Combo tuh kacau. double kill itu. Combo Dia najis. berdua. Fatality tuh. Jadi doi kalau nggak salah merebut apa-apa gitu. Buset. Ketawanya itu gara-gara Mabos pas homo. satu bapak itu deketin bapak lain, yang satu ngambek, nggak tidur pacaran. John, tapi gue mau nanya nih masalah itu nih. Kan kalau kita lahir kan kita nggak bisa milih, maksudnya. Jadi ada orang kalau secara medis emang ini ceweknya nih gen ceweknya lebih gede gitu, makanya dia kayak begitu gitu loh. Maksudnya untuk orang yang kayak begitu kan ada juga kalau zaman sekarang karena kebiasaan bergaul sama begitu jadi ikut-ikutan ada. Tapi maksud gue yang dari lahir begitu gimana ya? Setiap bayi kata Nabi, setiap bayi yang lahir itu suci. Dan adapun yang membentuk pola keyakinan anak itu orang tuanya. Itu semuanya dari orang tuanya sumbernya. Orang tuanya yang membentuk itu. Kayak di dalam tuh pernah gue ada, dia masuk Polda kan. Laki nih masuk Polda, laki. Pas dia pindah ke Rutan Salemba ngumpul sama Benz, jadi Benz. Iya. Jadi Benz. Tadinya laki, telek. Temen gua
itu kakak adiknya cewek semua. Dia terbiasa melihat mereka tuh saudara-saudara di rumah yang cewek itu kalau misalnya buka baju, buka BH tuh sembarangan. Biasa aja gitu. Iya. Terus akhirnya kayak bilang tuh sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya adab tuh, bahkan anak kita, misalnya ibu nih, ada anak cowok, ibunya mau ganti baju, mau ganti BH, anaknya suruh keluar dulu. Benar, ada dalam Islam tuh benar. Iya. Itu ya. Jadi memang ada kaitannya tuh Joy. Iya, bener. Itu ada kaitannya bener. Lu kesana dulu deh. Kaitannya adalah kata temen gue yang cowok ini. Gue nggak tahu, jadi rasa penasaran gue terhadap perempuan tuh udah nggak ada. Karena udah buka kancut, buka BH Iya, semaunya. sudah nggak ada hijabnya, iya benar. Iya. Oh, Jadi gitu. kayak terbiasa dari Iya, kecil benar. seperti Ya, itu. itu salah satu lah pola yang membentuk kayak begitu, Far. Dan peran orang tua tuh sangat penting banget. Pernah juga gue, santri gue dulu waktu di dalam ada Benz. kayak begitu. Benz. Dia Oh gitu isinya gitu Pak. Bench tuh ya. kasusnya Apa deh? rebutan warisan rumah Pondok Indah. Alias Tampol-tampolan bencong Taman Lawang. Gara-gara inian apa namanya? Rebutan pelanggan. Jadi Taman Lawang. Taman Lawang. Di Taman Lawang. Ada pelanggan satu, set direbut gitu. Akhirnya dia tampol iniannya. Dilaporin ke penjara, masuk dia. Posisi kan laki, dia kan Iya. masuk kan. Posisi masuk laki. Dibesuk nih sama emaknya nih, set. Dibawain lipstick. Emaknya posisi pakai jilbab. Gue ngeliat tuh teluk tuh pakai mata gue sendiri. Tapi emaknya manggil dia Kasep. Kasep kan cakep kan artinya kan? Iya. Kasep, Cakep cowok. anak cowok. Iya kan? Tapi dikasih lipstick sama emaknya. Emaknya pakai jilbab. Di situ gue nggak ngeliat sisi penyimpangan di situ, tapi gue ngeliat segitu sayangnya seorang ibu sama anaknya sampai Itu banyak gue lihat sih jujur. iya, sampai akhirnya kayak mungkin dia di titik yang udah berdamai kali ya, Iya. anak gue kayaknya emang Iya. begini gitu jalannya Iya. gitu kan. Akhirnya ditarik tuh ke klinik tuh, di klinik gue ya, dokter gue kan demen tuh kalau yang misalkan yang begitu-begitu dikumpulin set. Pas udah kayak begitu, waktu itu gue bantuin sama dia, lu kerja sama gue aja, lo cuciin, pokoknya akhir-akhir gue mau balik, gue udah lumayan punya duit tuh, gue dagang kayak gitu-gitu kan, dia cuciin pakaian gue kayak gitu-gitu kan. Terus dia ikut santri set, dia akhirnya ngadu, Pak, kok saya kenapa ya, kok belajar agama kok nggak masuk. Gue bilang kayak gini-gini, biasa nih, pasti lu pernah masang susuk kan. Iya bener, kata dia gitu, bener kata dia bilang gitu. Saya pernah masang susuk aura katanya di sini nih, di jidat katanya gitu. Saya bilang, biar kenapa itu katanya? Iya biar pelanggan tuh mau mulu ke saya katanya gitu. Itu rata-rata katanya di banci di Taman Lawang tuh pada pakai begituan buat rebut-rebutan inian Klien. pelanggan. Terus gue bilang dikasih tahu nggak waktu itu pantangannya apaan? Kasih tahu makan apa? Makan kedongdong yang ada bijinya yang biasa buat layangan tuh, ngebandring. Iya. Akhirnya gue nitip sama orang kan beliin itu. Dia makan kedongdong, pas belajar agama langsung cepet langsung. Kok hilang? Iya, itu karena ada hijabnya, istilahnya masih ada perbuatan syirik lah di dalam tubuhnya gitu. Jadi ilmu agama susah masuk buat dia gitu. Iya. Akhirnya kayak gitu, set. Pas udah selesai pulang, ketemenan sama gue di Facebook apa itu, set. Di live order om. Pernah gue tegur, Assalamualaikum, set. Langsung di off sama dia. Live order ya om. Bagus. Lihat coba aja, lihat orangnya. Ada ntar gue sih. Ada. Tahu ya. Tapi kan ini masih laki kan? Laki. Tuh. Tapi Apa yang bikin lu penasaran kenapa? Enggak, kocak aja. Lucu aja. Budi Sep. Enggak. Mau di follow? Gitu coy. Enggak lah, gila lu. Kalau rumahnya ada satu kamar yang diisi sama yang punya kontrakan, Gaduh.